Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmita Jayanti dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Halu Oleo. Jadi kali ini saya akan membahas tentang jurusan saya, lalu peran guru PAUD dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia, lalu strategi belajar dan mengajar di PAUD ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu jurusan saya. Kira-kira kalau teman-teman dengar kata PAUD, apa sih yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Seperti kadang-kadang yang orang-orang yang saya temui, PAUD kan hanya tepuk-tepuk tangan, menari, menyanyi, jadi nggak perlu kuis. Jadi itu semua adalah pemahaman yang kurang tepat. Kami ini memasuki jurusan ini agar kita bisa lebih profesional lagi dalam mengajar di PAUD. Nah, kira-kira PAUD itu apa sih? PAUD merupakan jenjang pendidikan usia 0 sampai 6 tahun dengan cara menstimulasi atau memberikan rangsangan pendidikan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak agar anak lebih siap lagi dalam melanjutkan sekolah ke sekolah dasar. Di jurusan kami juga bukan hanya terfokus dengan bermain sama bukan hanya berfokus bermain saja, tapi di jurusan kami ini juga kami mempelajari tentang sosial anak, moral, terus perkembangan bahasa anak, bahkan kesehatan dan gizi anak pun kami pelajari di jurusan kami. Jadi peran apa saja sih yang dilakukan oleh guru PAUD dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia? Itu memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada anak-anak didik kita dengan cara kita harus memiliki kemampuan pengetahuan. Kenapa kita harus mempunyai pengetahuan? Karena kan kita mengajar anak usia dini ini bukan hanya asal-asalan ya, karena anak usia dini kan biasa disebut dengan golden age. Usia-usia golden age ini sangat cepat sekali menangkap apa yang orang lain lakukan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan. Terus pengetahuan apa sih yang terpenting yang harus guru PAUD miliki? Jadi guru PAUD itu juga harus memiliki pengetahuan tentang psikologi anak. Kenapa kita harus memiliki pengetahuan tersebut? Karena kita harus mengenali anak peserta didik kita itu karakternya seperti apa. Terus tipe belajarnya itu tipe apa? Apakah dia tipe auditif, visual, atau audiovisioner? Kan kita harus mengenali bagaimana cara dia belajar. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kepribadian yang baik. Karena kenapa? Karena seorang guru yang baik harus mencontohkan hal-hal baik kepada muridnya. Karena guru kan sebagai teladan untuk murid-muridnya. Yang ketiga itu kita harus memiliki kemampuan berkreativitas. Seperti dalam membuat media ini agar anak didik kita ini bisa berkembang kemampuannya, terutama kemampuan kognitifnya, seperti itu. Terus yang keempat, kita harus profesional. Kenapa harus profesional? Karena ketika kita mengajar di dalam kelas, ruangan kelas, masalah apapun yang ada di luar sana yang habis kita hadapi, misalnya kita cekcok dengan keluarga, cekcok dengan tetangga karena hutang terus ya dan lain sebagainya lah. Pokoknya pas kita masuk dalam kelas, kita harus ceria, kita harus seperti biasanya pada anak-anak. Pokoknya kita harus mengajar dengan baik. Kita tidak boleh menunjukkan sikap kita sedang lagi ada masalah banyak, begitu berat gitu. Setelah membahas peranan guru PAUD ini, kita beralih strategi belajar mengajar. Saya akan jelaskan dalam cuplikan berikut ini. Konsep strategi belajar mengajar. A. Pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi 1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat menjadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Berbagai pendekatan dalam belajar mengajar.
Ada beberapa pendekatan yang diajukan dalam pembicaraan ini dengan harapan dapat membantu guru dalam memecahkan berbagai masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Demi jelasnya, ikutilah uraian berikut ini. A. Pendekatan individual. Perbedaan individual anak didik tersebut memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual ini. Dengan kata lain, guru harus melakukan pendekatan individual dalam strategi belajar mengajarnya. Bila tidak, maka strategi belajar tuntas atau mastery learning yang menuntut penguasaan penuh kepada anak didik tidak pernah menjadi kenyataan. B. Pendekatan kelompok. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Tentu saja sikap ini pada hal-hal yang baik. C. Pendekatan bervariasi. Dalam belajar, anak didik mempunyai motivasi yang berbeda. Pada satu sisi, anak didik memiliki motivasi yang rendah, tetapi pada saat lain, anak didik mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Misalnya, anak didik yang tidak disiplin dan anak didik yang suka berbicara akan berbeda pemecahannya dan menghendaki pendekatan yang berbeda-beda pula. Kalaupun ada, itu hanya pada kasus tertentu. Perbedaan dalam teknik pemecahan kasus itulah dalam pembicaraan ini didekati dengan pendekatan bervariasi. D. Pendekatan edukatif. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Ya, tadi itu adalah penjelasan tentang strategi belajar dan mengajar di PAUD. Lalu kita dengarkan penjelasan dari salah satu siswa PAUD, salah satu murid PAUD, dan juga orang tuanya tentang PAUD ini. Dan kita tanya-tanya dulu seperti apa sih tanggapan mereka. Perkenalkan dulu, siapa namanya? Siva. Nama lengkapnya siapa? Ayunda Ramadhani. Ayunda Ramadhani, dipanggilnya Siva. Jadi namanya Ayunda Ramadhani, terus panggilannya Siva. Sekarang Siva TK-nya di mana? Fajar Nur. Fajar Nur. Oh iya. Jadi TK-nya di Fajar Nur ya. Ingat nggak sih guru-gurunya siapa yang ada di TK itu? Ada Bu Guru Eva, Bu Guru Dewi, Bu Guru Dharma, Bu Guru Karna, itu aja. Oh itu saja. Siva punya guru favorit nggak? Ada Siapa nama? Eva. Ibu Guru Eva. Kenapa sih suka sama Ibu Guru Eva? Baik. Baik. Oh, masih ingat nggak yang lagu yang sering dinyanyiin Ibu Eva? Coba dipraktikkan. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Jadi itu saja ya, Ibu Eva suka karena dia baik. Jadi Siva ini suka sama Ibu Eva karena dia baik. Terus penyayang juga. Penyayang nggak? Sayang ya sama murid-muridnya. Oh karena sayang, jadi sayang sama muridnya, baik sama muridnya. Jadi Siva. Jadi saya sedang bersama bundanya Siva. Jadi kita langsung tanya-tanya saja ya ke bundanya Siva ini. Kenapa memasukkan anak, misalnya Siva ini ke PAUD? Kan bisa langsung ke SD saja begitu. Kenapa harus memasukkan ke PAUD dulu? Seberapa penting sih atau manfaatnya untuk Siva ini? Manfaatnya kalau anak-anak untuk masuk ke PAUD itu supaya dia bisa bersosialisasi bersama teman-temannya. Udah itu bisa cara mengenal temannya di lingkungannya agar mereka tidak kaku. Jadi memasukkan ke PAUD supaya anak ini bisa pintar bersosialisasi ke temannya sebelum masuk SD. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.